Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 25 Praktikum Perancangan Teknik Industri akan menjelaskan terkait tentang perancangan lintasan perakitan atau yang biasa disebut dengan line balancing. Selanjutnya untuk kelompok 25 sendiri terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama saya sendiri Zulfa Aprili Prayoga, kemudian ada Muhammad Zaki Almazidan dan Anita Ramadhani. Kemudian kami dibimbing oleh 2 asisten. Yang pertama ada Dimas Aji Wibisono dan yang kedua itu ada Faisa Kirana Besia. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan tentang line balancing sendiri, mana untuk kriteria perancangan lintasan perakitan ini terdiri atas 3. Yang pertama ada line efisiensi atau efisiensi lini, kemudian ada balance delay, dan ketiga ada smoothness index. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu kriteria yang pertama itu line efisiensi atau efisiensi lini. Di bagian line efisiensi dinyatakan dalam persentase dan dirumuskan sebagai berikut. LE sama dengan STI dibagi K dikali CT dikali 100%. Dengan keterangan STI adalah waktu stasiun ke I, K jumlah total stasiun kerja S, CT adalah cycle time atau waktu siklus terpanjang. Oke, untuk selanjutnya itu kriteria kedua itu balance delay. Balance delay dinyatakan dalam persentase dan dirumuskan sebagai berikut. Delay yaitu 1 dikurang LE. Dengan LE, keterangan LE itu line efisiensi. Oke, selanjutnya untuk kriteria ketiga yaitu smoothness index. Penyelesaian smoothness index dari metode bobot posisi. Rumus dari smoothness index sebagai berikut. SI sama dengan akar dari sigma STI max dikurang STI dan yang dikodakan keterangan STI waktu stasiun KI, STI max adalah waktu stasiun KI yang terbesar. Mungkin itu tiga kriteria dalam perancangan lintasan perakitan. Mungkin selanjutnya untuk batasan saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang batasan-batasan dari perancangan lintasan perakitan. Itu terdapat ada 3 batasan. Yang pertama itu ada preseden diagram. Nah, preseden diagram ini tidak dapat diubah atau diganti, harus menyesuaikan dengan preseden diagram yang telah ada. Selanjutnya yang kedua adalah waktu. Waktu di sini dijelaskan bahwa waktu dari elemen-elemen yang sudah ada dan tidak dapat diganti. Tetapi elemen-elemennya saja yang dapat diubah dan memenuhi lintasan perakitan tersebut. Yang terakhir yaitu stasiun kerja. Stasiun kerja ini memaksimalkan yang akan digunakan adalah 4 stasiun kerja. Hal ini dikarenakan keterbatasan assembly line yang tersedia pada laboratorium hanya 4 assembly line. Selanjutnya, ada target perancangan lintasan perakitan. Terdapat 2 target yang harus dipenuhi dalam perancangan lintasan perakitan ini. Yang pertama itu menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada setiap stasiun kerja. Dan yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas setiap stasiun kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penetapan jumlah stasiun kerja. Penetapan jumlah stasiun kerja ini maksimal terdiri dari 4 stasiun kerja. Hal ini dikarenakan keterbatasan assembly line yang terdiri dari laboratorium hanya terdapat 4 assembly line. Jumlah stasiun kerja yang digunakan berdasarkan perhitungan yang ada pada layar.
dengan rumus kami sama dengan jumlah dari N dikali TI dibagi dengan C. Baiklah, untuk penyelesaiannya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah metode yang digunakan untuk penyeimbangan lintasan perakitan. Mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 3 metode. Yang pertama ada metode Largest Candidate Pools atau LCR, kemudian ada metode Helgason-Birney, dan yang ketiga itu ada metode Region Approach atau RA. Mana untuk yang pertama ada metode LCR akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk metode yang pertama itu LCR, Largest Candidate Pool, di mana prinsip atau konsep dari metode ini yaitu mengurutkan operasi kerja dari waktu yang terbesar hingga yang terkecil dan membagi setiap operasi kerja dengan tetap memperhatikan predesesor dari precedence diagram. Mungkin saya jelaskan secara singkat. Jadi konsep dari LCR ini mengurutkan operasi waktu dari waktu baku yang terbesar hingga yang terkecil dengan tidak menyalahi dari precedence diagram yang sudah dirancang sebelumnya. Oke, sesuai dengan prinsip yang telah saya sampaikan untuk perhitungan metode LCR, itu dapat dilihat untuk penentuan stasiun kerja yang pertama itu ada 5 operasi, yaitu operasi 6 tanpa ada pendahulu, operasi 7 tanpa ada pendahulu predesesornya, dan operasi 8 itu ada pendahulunya. Di sini pendahulu untuk operasi 8 itu operasi 6 dan ke-7. Nah, di sini juga dapat dilihat itu perhitungan untuk waktunya itu diurutkan dari yang terbesar dengan mempertimbangkan bahwa tidak menyalahi dari precedence diagramnya. Nah, untuk perhitungan ini dapat dilihat pada slide. Itu contoh perhitungan alternatif pertama pada produk 1. Oke, di sini hasil dari perhitungan itu ada 4 perancangan stasiun kerja. Oke, untuk perhitungan menggunakan LCR dengan alternatif kedua pada produk 1 itu hanya masih menggunakan konsep sama, cuman di sini penentuan untuk stasiun kerjanya itu hanya ada 3. Mungkin bisa di snack. Oke, untuk perhitungan lebih jelasnya nanti akan dibahas pada sesi berikutnya. Baik, untuk selanjutnya itu adalah metode Helgason-Birney. Mana untuk metode ini yaitu menentukan bobot posisi masing-masing elemen berdasarkan precedence diagram. Kemudian elemen-elemen yang telah dapatkan dari precedence diagram tersebut diurutkan dari yang terbesar hingga elemen yang terbesar hingga elemen dikelompokkan sesuai urutan bobot posisi dari yang terbesar. Dengan catatan itu tidak melanggar hubungan precedence diagram. Baik, di sini saya akan menjelaskan itu untuk bobot operasi. Mana maksudnya di sini yaitu misalnya ini ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, maksudnya di sini 1 itu nomor saat operasi 1 berarti bobot operasinya 190. Ini dalam satuan detik. Maksud 190 di sini yaitu berdasarkan precedence diagram di mana pada operasi nomor 1 hingga menyelesaikan hingga terbentuk satu produk itu ada 190 detik. Begitu juga seterusnya. Itu diurutkan pertama itu berdasarkan elemen operasi dari 1 sampai 28. Karena pada produk 1 ini terdapat 28 elemen kerja. Setelah dihitung untuk bobot operasi masing-masing elemennya, masing-masing elemen operasi, kemudian dilakukan pengurutan dari bobot yang paling terbesar, di mana untuk bobot terbesar itu ada nomor operasi 13.
dengan bobot operasi itu 443 detik. Nah, ini diurutkan sampai bobot operasi yang paling kecil. Begitu seterusnya untuk penentuannya. Kemudian untuk alternatif 1 itu menggunakan Helgason-Bernoulli. Mana untuk CT di sini, sendiri seperti yang telah jelaskan di awal tadi itu merupakan waktu siklus. Mana ini bertujuan untuk melihat berapa stasiun kerja minimal yang dapat digunakan pada perhitungan Helgason-Bernoulli. Mana untuk berdasarkan alternatif 1 itu didapatkan itu stasiun kerjanya 3 dengan elemen operasi masing-masingnya. Nah, untuk elemen operasi stasiun kerja 1 ada elemen operasi 13 sampai 16 dengan waktu siklusnya itu 430 detik. Kemudian untuk stasiun kerja yang kedua ada 5 elemen operasi dengan jumlah waktu itu 392 detik. Dan yang ketiga itu ada beberapa elemen operasi lainnya yang tersisa dengan waktu itu 446 detik. Nah, waktu ST di sini sendiri itu tidak boleh melebihi dari waktu siklus yang terbesar itu 480. Nah, CT kurang ST ini untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi waktu dari masing-masing elemen kerja itu tidak melebihi dari CT sendiri. Nah, nantinya dilakukan perhitungan ST max kurang ST dan dikuadratkan. Ini akan dilakukan untuk menentukan kriteria dari masing-masing metode nantinya seperti line efficiency, balance delay, dan smoothness index. Begitu juga untuk metode Helgason-Bernoulli untuk alternatif kedua produk 1, mana untuk alternatif 2 ini terdiri atas masih 3 stasiun kerja, mana untuk stasiun kerja yang berpindah itu ada stasiun kerja yang 2, di mana pada stasiun kerja yang kedua ini itu 2 pada awalnya itu ada di stasiun kerja 3, namun pada alternatif 2 ini dipindahkan ke stasiun kerja 2 sehingga untuk waktu ST-nya menjadi lebih seimbang daripada alternatif 1, di mana untuk waktu ST-nya untuk masing-masing stasiun kerja 1 dan 2 ada 3 itu 430 detik, 438 dan 400. Ini juga tidak melebihi dari waktu siklus terlama itu 482 detik. Maaf, 480 detik. Ya, sehingga dihitung ST max dikurang ST-nya dan dikuadratkan. Ini berguna nantinya untuk perhitungan kriteria masing-masing metode. Untuk penjelasan lebih lanjut itu akan dijelaskan untuk sesi selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baiklah, untuk metode yang terakhir yaitu Regular Approach ya, atau RA. Jadi, untuk metode RA ini dengan konsep membagi presiden diagram dalam beberapa wilayah secara vertikal. Setelah membagi presiden diagram tersebut, kita mengelompokkan elemen kerja dalam stasiun kerja dengan memperhatikan syarat presiden diagram tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya, ini kita dapat melihat penampilan dari pembagian presence diagram untuk menentukan kode pada urutan pembagian yang telah dibuat. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk RA ini konsepnya itu membagi precedence diagram. Nah, dari gambar yang telah dilihat bahwa telah dibagi precedence diagram dan mendapatkan elemen-elemen yang terbagi menjadi kode-kode dan terdapat 12 kode dari pembagian presiden diagram tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan elemen yang telah dibagi dengan memperhatikan syarat presiden diagram. Nah, kita dapatkan hasil dari pengurutan tersebut, kita mendapatkan pembagian kode. Pembagian kode itu ada 12 kode dengan elemen masing-masing elemen yang telah kita lihat sebelumnya. Selanjutnya, kita jumlahkan total waktu. Total waktu ini terdapat dari jumlah elemen yang telah diurutkan sebelumnya. Maka didapatkan kode 1 dengan elemen 1, 6, 7, 13, 15 dengan total waktu 235 detik.
Nah, untuk alternatifnya sama saja seperti Helgesen sebelumnya. Nah, untuk membedakan alternatif 1 dan alternatif 2 itu dibedakan dalam penentuan elemen operasinya. Di elemen operasi di stasiun 1 misalnya, yang pertama untuk stasiun 1 ada 1671319 23814, sedangkan di alternatif 2 saya memasukkan untuk elemen operasi dirubah agar tapi tidak tidak melewati syarat dari presiden diagram tersebut. Selanjutnya kita cari untuk ST, CT, dan ST max-nya untuk menentukan penilaian kriteria selanjutnya. Untuk penjelasan yang lebih lanjut akan jelaskan hasil selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah penjelasan tentang kapasitas produksi. Di mana untuk kapasitas produksi ini yaitu mempertimbangkan waktu kerja per hari dan waktu siklus yang untuk menghasilkan sebuah produk. Mana untuk kapasitas produksi sendiri dapat dirumuskan yaitu jumlah waktu yang tersedia pada Pro DP dibagi dengan TG, di mana keterangannya untuk CP sendiri merupakan kapasitas produksi dan TG merupakan waktu siklus yang terbesar. Baik, sebelum masuk kepada kesimpulannya, kami akan mencoba untuk menjelaskan perhitungan dari masing-masing metode agar lebih jelas. Dan akan kami tampilkan untuk perhitungannya terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama mungkin dijelaskan metode LCR. Cek. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan di metode LCR. Mungkin dapat dilihat itu ada kepala tabel nomor operasi predesesor, waktu baku tiap operasi, dan waktu kumulatif dari operasi. Terus ditentukan penentuan stasiun kerja. Nah, di sini ada stasiun WB stasiun dalam hitungan detik. Nah, untuk menentukan berapa jadi sebelum melakukan perhitungan itu perlu dihitung dulu alokasi untuk setiap stasiun kerja. Mungkin kepada operator bisa ditampilkan perhitungan untuk alokasi waktunya. Maaf, di bagian atas. Nah, di bawah 4 up, di bawah lagi. Nah, itu alokasi waktu 317. Mungkin bisa ditampilkan rumus Excel-nya. Oke, mungkin langsung saja. Alokasi waktu ini itu pembagian waktu stasiun terbesar yang dirancang. Maaf, total waktu keseluruhan untuk masing-masing stasiun dibagi dengan alternatif 1, yaitu perancangannya itu ada 4 stasiun. Maka untuk penentuan mungkin bisa di scroll ke bawah. Untuk penentuan operasi tersebut masuk ke stasiun 1, 2, atau 3 itu melihat waktu kumulatif dari masing-masing operasi. Jika waktu kumulatif dari masing-masing operasi tidak melewati alokasi waktu untuk setiap SK, itu berarti operasi tersebut masuk ke dalam SK tersebut. Nah,
di sini sesuai konsep yang sudah saya sampaikan tadi. Konsep LCR ini mengurutkan waktu terbesar sampai ke yang terkecil dengan syarat tidak menyalahi precedence diagram. Nah, jika contoh pada nomor 6, jika operasi nomor 10 itu dimasukkan ke dalam SK1 itu akan melebihi dari alokasi waktu. Karena untuk alokasi waktu operasi 10 itu berjumlah 102 detik. Nah, karena melebihi, jadi untuk operasi 10 tidak bisa masuk ke dalam penentuan stasiun kerja 1. Jadi perhitungan untuk stasiun kerja 1 itu hanya operasi nomor 1 sampai 5. Nah, dengan kumulatif operasi dari 1 sampai 5 itu 306. Nah, alokasi waktu yang tadi 300 maaf bisa di-scroll ke atas. 317 dikurang 306 itulah yang dinamakan dengan selisih WB stasiun dengan WB alokasi. Mungkin sekian penjelasan singkat tentang LCR. Dan untuk perhitungan selanjutnya masih sama. Untuk perhitungan LCR-nya. Nah, setelah didapatkan perhitungan sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, ada 3 kriteria dalam penentuan bahwa alternatif ini sebagai pertimbangan nantinya untuk memutuskan. Nah, di sini ada penentuan nilai LE-nya, line efisiensinya, ada smooth index-nya, dan ada perhitungan untuk balance-nya. Untuk perhitungan yang saya contohkan itu nilai LE-nya, maaf, bisa diklik. Oke, untuk contoh perhitungan yang saya jelaskan tadi itu nilai LE-nya 95%. Nilai SI-nya 42,024 dan nilai untuk balance delay-nya 5%. Mungkin sekian penjelasan singkat mengenai LCR. Mungkin dilanjutkan untuk metode selanjutnya. Baik, untuk metode selanjutnya adalah metode Alexander-Birney. Mana untuk metode ini sudah disampaikan itu berdasarkan presiden diagram. Mana dapat dilihat pada perhitungan itu bagaimana untuk presiden diagramnya. Nah, untuk sistem kerja pertama itu adalah perakitan Pak. Mana untuk elemen operasinya ada 1 sampai 5. Ini bagian pertama adalah perakitan sistem Pak, yang bagian kedua itu ada perakitan chassis, dan ketiga itu ada perakitan kepala. Mana untuk perakitan Pak sendiri ada 5 elemen operasi, dapat dilihat 1, 2, 3, 4, 5, sampai di bagian 28 ini adalah operasi assembly. Dan untuk chassis sama juga, itu ada operasi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan juga 27 itu ada proses assembly-nya. Dari hasil presiden diagram itu dan elemen operasinya, itu didapatkan waktu operasi masing-masing elemen. Misalnya, 1 itu 34 detik, yang 2 46, 3 itu 41. Ini didapatkan pada perhitungan sebelumnya. Kemudian dari elemen operasi itu diurutkan berdasarkan elemennya dari 1 sampai 28. Nah, untuk bobot operasinya dihitung. Yang untuk elemen operasi pertama itu ada 150 detik. Nilai 150 detik didapatkan dari penjumlahan elemen operasi dari 1 sampai akhir produk. Mana berarti 1 itu dari 1 bisa ke 2, 3, 2, 4, 5 sampai 28. Tuh, berarti hasil jumlah ini dapatkan dari sini, berarti 1, 2, 4, dan 4, 5, dan 28. Ini sesuai dengan presiden diagram 1, 2, 4, 5, 8. Kenapa yang 3 tidak terpakai? Karena ini adalah 2 cabang, dan waktu yang kedua adalah waktu yang lebih besar daripada yang ketiga. Sehingga diambil itu waktu panjangnya 1, 2, 4, 8. Begitu juga untuk seterusnya itu untuk elemen operasi 2, 46, 44, 39, sama 28. Nah, berarti ini contohnya dari 2, 4, 5, dan 28. Begitu seterusnya.
Kita mencontohkan untuk di bagian kepala itu di proses elemen operasi yang ke-13 dan 443. Ini didapatkan dari penyembelahan waktu dari 13, 14, 15, kemudian 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 sehingga sampai terbuat satu produk. Untuk perhitungan itu sama untuk keseluruhan. Ini belum diurutkan berdasarkan bobot operasi yang paling besar karena ini baru kita hitung berdasarkan elemen operasi dari 1 sampai 28. Kemudian dilakukan pengurutan setelah dilakukan pembobotan berdasarkan elemen operasi. Nah, setelah pengurutan itu untuk elemen operasi yang paling terbesar itu ada 13, diikuti 19, 14, 20, dan seterusnya. Elemen 443 ini merupakan tadi hasil penjumlahan dari elemen 13 sampai elemen 28. Nah, kemudian setelah ini adalah bantuan untuk kita mengetahui waktu operasi sebelumnya, di mana ini untuk hanya sebagai pembantu. Misalnya elemen operasi 13 itu waktunya 35 detik, itu sama seperti ini. Elemen 13 waktunya 35 detik. Nah, berarti kita merurutkannya dari elemen operasi 13, 19, 14, dan seterusnya. Nah, sebelum kita menentukan stasiun kerjanya, kita mencari CT atau waktu siklus minimum. Nah, ini didapatkan di mana untuk 116 di sini sendiri merupakan waktu terbesar dari waktu elemen operasi, kemudian 1268 merupakan waktu total dari keseluruhan. Nah, jadi dihitung bilang primanya itu ada 2, 2, dan 17. Alternatif siklus yang memungkinkan itu ada pertama 510, mana kaminya berdasarkan rumus, yaitu itu dibagi dengan waktu siklus. Dapatkan itu kaminya 2,48. Kemudian alternatif 2, 480, dapatkan kaminya itu 2,6. Karena dibulatkan ke atas itu sama-sama 3, yang paling mendekati itu adalah alternatif 2 itu 480. Sehingga didapatkan untuk CT yang dipakai itu sebesar 480. Kemudian kita lakukan pengurutan stasiun kerja berdasarkan waktu siklus, di mana elemen operasi yang masuk stasiun kerja 1, yaitu kita berdasarkan elemen kerja dari yang setelah ini. Misalnya 13, itu waktunya 35 detik, kemudian 19, 43, dihitung seterusnya sampai tidak melebihi dari mendekati 480. Sehingga setelah diurutkan itu ketika sampai ke elemen operasi 16 itu jumlahnya sudah mencapai 430. Berarti ketika mencapai waktu ini sudah sampai 430. Namun ketika ditambahkan elemen selanjutnya itu elemen operasi 8 akan melebihi dari batas waktu siklus sebesar di mana 450. Karena jika ditambahkan 430 ditambah dengan untuk operasi elemen 8 itu 84 akan melebihi dari waktu siklus sebesarnya. Maka untuk elemen 8 dan seterusnya itu dimasukkan ke stasiun kerja yang kedua. Dan untuk waktunya ada elemen operasi 8, 18, 9, 1, dan 10. Ini sesuai dengan stasiun kerja 2, di mana waktunya itu ada 392 detik. Nah, ini juga sama dengan kasus di atas, jika ditambahkan satu lagi elemen kerja akan melebihi dari waktu siklus 480. Sehingga untuk waktu stasiun kerja yang kedua itu sampai elemen 10. Dan untuk elemen stasiun kerja yang ketiga itu elemen-elemen yang tersisa, mana itu dari 11 sampai ke 28. Jika dihitung untuk waktu ST-nya itu 446. Hal ini masih belum melebihi dari waktu siklus dan tidak menyalahi waktu siklus terbesar. Sehingga dilakukan perhitungan itu untuk CT-nya 440 tadi, ST max kurang ST, dapatkan dari ST maksimal itu ada 446 dikurang dengan 430. Dapatkan ST max kurang ST dikuadratkan. Dapatkan untuk ST max kurang ST-nya itu seperti yang tertera. Dan kita hitung dan efisiensinya bahkan 95%, di mana ini merupakan hasil dari jumlah waktu siklus yang jumlah semuanya itu dibagi dengan banyaknya stasiun kerja dikali dengan waktu siklus yang terbesar itu 446, sehingga didapatkan untuk waktu dan efisiensinya itu 95%. Kemudian untuk SI-nya itu ada 56, kemudian balance delay-nya 5%. Nah, untuk kapasitas produksi yang telah kita tahu tadi itu didapatkan dari nilai ini, di mana ini 22 di sini merupakan hari kerja dari perusahaan ini, kemudian 3.600 merupakan konversi dari
detik ke jam. 8 ini merupakan jam kerja dalam satu harinya. Bagi dengan waktu siklus yang paling terbesar itu 446. Nggak dapatkan untuk kapasitas produksinya jika dibulatkan itu 421. Ini selanjutnya untuk alternatif kedua itu sama perhitungannya sama dengan alternatif satu seperti ini. Kita langsung masuk ke metode selanjutnya itu region approach, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang region approach. Nah, di sini sama saja seperti Algeson, tetapi perbedaannya yaitu di precedence diagram di RA itu membagi perurutan dari membagi precedence diagram secara vertikal. Jadi kita dapat setelah membagi kita dapat urutannya sebanyak 12 urutannya. Baik, boleh digeser operator. Nah, ke atas geser ke sebelah sana pengurutan kode operator. Nah, baiklah, setelah adanya pengurutan dari secara vertikal dari precedence diagramnya, kita dapat kode ada 12. Nah, contohnya ada contoh 1 dari kode 1. Nah, kita lihat dari pengurutan elemennya itu terdapat dari pembagian precedence kode yang pertama, yaitu ada 1, 6, 7, 13, 19 dengan total 235. Nah, setelah itu kita cari untuk stasiun kerjanya. Nah, boleh digeser untuk perhitungannya. Nah, baik, untuk CT-nya tadi sama saja seperti perhitungan dari Helgason, maka kita dapatkan stasiun kerjanya juga 3, sama seperti Helgason yang sebelumnya. Terus kita dapatkan elemen operasi ini dari kode 1 dan kode 2. Kenapa kita gabung? Karena dari kode 1 dan kode 2 itu tidak melebihi dari CT yang telah kita dapatkan dari Helgason sebelumnya. Setelah itu kita mencari ST max-nya, maka kita dapat ST max-nya. Selanjutnya kita boleh digeser operator ke bawah. Setelah mendapatkan ST max-nya, kita mencari perhitungan kriterianya. Yang pertama itu ada LE kita dapat 90%, SI kita dapat 68,0, kita dapat BD-nya 5% dan CP-nya 1421. Untuk alternatif kedua, itu kita hanya membedakan kode-kode atau elemen-elemen tetapi tidak mengganggu persyaratan dari precedence diagram tersebut. Baiklah, saya kembalikan ke operator. Baik, untuk perhitungan sudah selesai. Ini untuk proses produksi tadi sudah dijelaskan. Ini juga untuk kesimpulannya sudah disampaikan tadi. Maka untuk perhitungan dari lintasan perakitan sudah selesai. Sekian terima kasih dari kami kelompok 25. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.